Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Kapsel 4 akan mempresentasikan tentang trigonometri yang beranggotakan saya sendiri Kudsyatul Khalisah dengan NIM 18081051004 dan sebelah kanan saya Ikrimah dengan NIM 18081050906 dan sebelah kiri saya Fatonah dengan NIM 18081051006. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi ya. Selamat menonton. Baik, langsung saja. Konsep dari materi ini yaitu ada definisi trigonometri, perbandingan trigonometri, aturan sinus dan kosinus, dan juga persamaan trigonometri. Yang pertama ada definisi. Definisi dari trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi dan sudut segitiga. Segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku. Lalu ada perbandingan trigonometri atau fungsi trigonometri, yaitu fungsi nyata yang menghubungkan sudut segitiga siku-siku dengan perbandingan dua panjang sisinya. Nah, dari gambar ini, di sini ada sudutnya ya, theta, dan juga sudut O, A, B, segitiga A, ABO didapat. Sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, sisi yang berlawanan dengan sudut siku-siku. Nah, jadi ini sisi miringnya, di mana R sama dengan R sisi miring sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat adalah sisi yang berdekatan dengan sudut dan Y adalah sisi yang berlawanan dengan sudut. Ini disebut dengan Pythagoras. Yang kedua, sisi yang berlawanan. Sisi yang berlawanan Y adalah sisi yang berlawanan dengan sudut, yang biasa disebut dengan bagian depan ya. Yang ketiga, sisi yang berdekatan adalah sisi yang di samping sudut. Biasa disebut miring. Nah, dalam trigonometri ada 6 perbandingan trigonometri yang menghubungkan ukuran sudut segitiga siku-siku dengan panjang sisinya. 6 fungsi trigonometri tersebut dapat digunakan untuk mencari perbandingan panjang sisinya. Keenam fungsi tersebut adalah sinus, kosinus atau cos, tangen atau tan, kosekan atau ditulisnya CSC, sekan, dan kotangen. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris itu sisi miring itu disebutnya hipotenus, kalau sisi yang berlawanan itu opposite, dan sisi yang berdekatan itu namanya adjacent. Nah, di mana sin theta itu sisi yang berlawanan dengan sudut. Berarti kan ini depan ya, dibagi per sisi miring. Biasanya disingkatnya sin demi. Nah, sama dengan Y per R. Kemudian kalau cos theta itu sisi yang berdekatan dengan sudut per sisi miring. X per R. Tangen itu sisi yang berlawanan dengan sudut depan per sisi yang berdekatan dengan sudut samping. Maaf. Jadi Y per X. Nah, kalau kosekan, sekan, dan kotangen itu kebalikan dari sin, cos, dan tannya. Kalau kosekan itu kebalikan dari sin, jadi 1 per sin theta sama dengan tadinya Y per R menjadi R per Y. Kalau sekan menjadi 1 per cos theta sama dengan R per X. Kalau kotangen menjadi X per Y. Nah, ada contoh. Temukan nilai perbandingan trigonometri sudut dari gambar ini. Nah, kita perlu mencari panjang sisi yang hilang. Sisi miringnya ini belum diketahui ya. Jadi, kita pakai teorema Pythagoras, di mana R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 5, berarti 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat, sama dengan akar dari 169, sama dengan 13. Berarti sisi miringnya atau R-nya itu sama dengan 13. Nah, maka ditemukan sin theta sama dengan sisi yang berlawanan dengan sudut, tadi 12, per sisi miringnya adalah 13. Berarti 12 per 13. Sisi yang cos theta-nya berarti cos samping per miring, berarti 5 per 13. Dan tangannya tandesa berarti depan per miring itu tandesa depan per samping sama dengan 12 per 5.
Kebalikannya, kosekan tetanya berarti 13/12, sekan tetanya 13/5, kotangan tetanya berarti 5/12. Nah, di sini ada tabel perbandingan trigonometri. Ada dibagi menjadi 4 kuadran yang akan dijelaskan setelah ini. Nah, di mana trigonometri itu mempunyai sudut-sudut istimewa. Ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, perhitungannya setiap dari sin kostan ini sebenarnya bisa dengan mudahnya kita mengingat, yaitu menambahkan memasukkan angka 0, 1, 2, 3, dan 4 di tiap kolomnya, tapi diakarkan terus lalu dikalikan dengan setengah. Jadi hasilnya seperti ini, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, kalau cos itu kebalikannya, yang sinnya 90 itu berarti cos dari 0. Kalau sin theta kan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Berarti kalau cos tetanya, kalau dari 0 berarti 1 dulu, terus setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, lalu 0. Nah, kalau tan itu sin per cos, berarti 0/1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, berarti 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, berarti akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Untuk pembahasan kuadrannya di slide setelah ini. Nah, ini rumus kuadran trigonometri. Ada 4 kuadran pada diagram Cartesiusnya. Yang pertama, kuadran 1 itu dimana tetanya itu lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 itu sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ada rumus-rumusnya. Kalau misalkan kuadran 1 itu sin alfanya berarti cosnya 90 dikurangi alfa. Oh iya, ada aturannya tiap kuadran. Kalau kuadran 1 itu semua sudutnya itu positif. Kalau kuadran 2 hanya sin yang positif. Kalau kuadran 3 hanya tangan yang positif, dan kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, jadi langsung ke contoh aja ya. Contohnya, sin 30 derajat itu kalau misalkan diubah menjadi cos, berarti ini ya, 30 kan ada di kuadran 1, berarti pakai cos 90 dikurangi alfa, berarti cos 90 dikurangi 30 sama dengan cos 60. Karena kuadran 1 berarti dia itu positif ya. Nah, lalu contoh kedua, cos 135. 135 itu ada di kuadran 2. Nah, berarti kalau misalkan kita cari cos, berarti sama aja itu kuadran 2 itu kan semua sudutnya itu negatif kecuali sin saja ya yang positif. Nah, berarti diubah dulu menjadi negatif, kemudian dimasukkan rumus 180 dikurangi alfa. Jadi 180 dikurangi 135, berarti sama dengan min cos 45 derajat. Nah, lalu ada, mohon maaf ya, ini harusnya 225. Ada sin 225 derajat, berarti dia ada di kuadran 3 ya. Nah, kalau kuadran 3 berarti min sin 180 ditambah alfa. Nah, 225 itu 180 ditambah 45. Nah, berarti jawabannya itu min sin 45. Balik lagi ke sini ya. Lanjut. Ada rumus sudut negatif. Nah, ini rumus sudut negatif di mana sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Kalau tan min alfa itu sama dengan min tan alfa. Contoh, min sin min 225 derajat sama dengan min sin 225 derajat.
cos min 150 derajat sama dengan cos 150 derajat. Jadi minnya hilang. Tan min 330 derajat sama dengan min tan 330 derajat. Nah, lalu ada identitas trigonometri, di mana setiap sin kuadrat A alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, dan sekan kuadrat alfa itu sama dengan 1 plus tan kuadrat alfa, dan kosekan kuadrat alfa itu dikurangi kot tangen kuadrat alfa itu sama dengan 1. Lanjut ada koordinat kartesius dan polar atau kutub. Nah, dalam pembahasan ini masih memperhatikan dari kuadran-kuadrannya ya, atau diagram kartesiusnya. Nah, yang pertama untuk mengubah dari kartesius ke kutub. Nah, ketika kita mengetahui sebuah titik di koordinat kartesius P dalam kurung x, y, dan kita menginginkannya di koordinat polar, rumusnya, jadi koordinat kartesius ini adalah suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut absis x dan ordinat y. Nah, rumusnya R sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari sudutnya itu tan alfa sama dengan y per x. Jadi di mana ini tuh ada sebuah titik ya di diagram kartesiusnya. Nah, tapi kita itu akan mencari sisi miring dan sudutnya. Jadi rumusnya ini. Jadi koordinat polarnya nanti akan P dalam kurung R, alfa. Contoh, titik P dalam kurung min 4, min 4 dalam koordinat polar adalah, jawab, diketahui X sama dengan min 4 dan Y sama dengan min 4. Nah, kita akan mencari sisi miringnya. Berarti R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 32 ya, menjadi 4 akar 2. Nah, untuk sudutnya berarti tan alfa sama dengan Y per X. Tadi kan ini udah diketahui ya, X, Y. Nah, berarti langsung aja min 4 per min 4 sama dengan 1. Jadi, alfanya itu sama dengan 225 derajat atau alfa di kuadran 3. Jadi koordinat polarnya P dalam kurung 4 akar 2, 225 derajat. Selanjutnya yaitu untuk mengonversi dari polar ke kartesius. Ketika kita mengetahui sebuah titik pada koordinat polar P dalam kurung R, alfa, dan kita menginginkannya pada koordinat kartesius, maka rumusnya X sama dengan R cos alfa, Y sama dengan R sin alfa. Jadi koordinat kartesiusnya P dalam kurung X, Y. Nah, jadi teman-teman, jika kita ingin merubah titik pada koordinat polar ke koordinat kartesius itu menggunakan rumus yang di atas. Nah, R ini merupakan jarak dari titik O atau titik asal ke titik P tadi. Dan alfa merupakan sudut antara sumbu polar dengan garis OP. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh, titik P dalam kurung 2,120 derajat dalam koordinat kartesius adalah, nah dalam contoh ini yang diketahuinya itu titik P dalam bentuk koordinat polar, dan kita ingin merubahnya dalam bentuk koordinat kartesius. Jawabannya adalah diketahui R sama dengan 2 dan alfa sama dengan 120 derajat. Sesuai rumus yang di atas, maka kita masukkan nih rumusnya. X sama dengan R cos alfa.
sama dengan R-nya tadi kan 2. Kita masukin 2, cos alfanya itu 120 derajat. Sama dengan 2 dikali cos 120 derajat adalah min setengah, maka hasilnya adalah min 1. Untuk mencari Y, rumusnya yaitu sama dengan R sin alfa. Sama dengan R-nya itu tadi 2, sin alfanya 120 derajat. Sama dengan 2 dikali sin 120 derajat itu setengah akar 3. Maka hasilnya sama dengan akar 3. Jadi didapat koordinat kartesius dari P adalah min 1, akar 3. Aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus. Bisa teman-teman lihat di situ. Pertama ada gambar segitiga ABC. Nah, segitiga tersebut mempunyai panjang AB sama dengan C cm. Panjang BC sama dengan A cm dan panjang AC sama dengan B cm. Sedangkan CE dan BD merupakan tinggi dari segitiga tersebut. Gambar yang kedua, terdapat segitiga BEC. Dari segitiga tersebut didapat sin B sama dengan CE per CB. Pada gambar 3, terdapat segitiga AEC. Dari segitiga tersebut didapat sin A sama dengan CE per AC. Dari persamaan 1 dan 2 yang ada di gambar segitiga 2 dan 3 pada slide sebelumnya, didapat B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. A kali sin A per sin A sin B sama dengan B kali sin B per sin A sin B. Didapat persamaan 3 yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Pada gambar yang berikutnya terdapat segitiga ADB. Dari segitiga tersebut didapat sin A sama dengan BD per AB. Pada gambar berikutnya terdapat segitiga CBD. Dari segitiga tersebut didapat sin C sama dengan BD per BC. Dari persamaan 4 dan 5 atau dari kedua gambar segitiga di atas didapat C kali sin A sama dengan A kali sin C. C kali sin A per sin A sin C sama dengan B kali sin C per sin A sin C. Didapat persamaan 6 yaitu C per sin C sama dengan A per sin A. Nah, dari persamaan 3 dan 6 tadi didapat aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Berikutnya adalah contoh. Contoh di sini merupakan contoh dari aturan sinus. Contohnya adalah diberikan segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang BC sama dengan 12 cm. Tentukan panjang AC. Nah, di sini di gambar ini bisa teman-teman lihat
panjang AC ini dilambangkan dengan huruf B kecil. Panjang BC dilambangkan dengan huruf A kecil. Dan panjang AB dilambangkan dengan huruf C kecil. Langsung ke pembahasan ya. A per sin A sama dengan B per sin B. Di sini kita menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B karena yang diketahuinya adalah sudut A dan sudut B. Selanjutnya 12 per sin 60 derajat sama dengan AC per sin 45 derajat. 12 di sini merupakan panjang dari BC, di mana panjang BC ini dilambangkan dengan huruf A kecil. Lalu sin 60 derajat. 60 derajat di sini merupakan besar sudut A. Dan AC di sini merupakan garis atau panjang yang ditanyakan, yang mana dilambangkan dengan huruf B kecil. Terus sin 45 derajat. Sin 45 derajat ini merupakan besar sudut dari B. Selanjutnya yaitu AC sama dengan 12 dikali sin 45 derajat per sin 60 derajat. Nah, ini tuh kali silang dari yang di atas. Terus AC sama dengan 12 kali setengah akar 2. Setengah akar 2 ini merupakan sin 45 derajat per setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini merupakan nilai sin 60 derajat. AC sama dengan 12 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, di sini dikalinya dengan yang sekawan. Terus AC sama dengan 12 akar 6 per 3 sama dengan 4 per 6. Jadi didapat panjang AC itu 4 akar 6. Selanjutnya yaitu aturan kosinus. Di sini terdapat segitiga ABC di mana CD merupakan tinggi dari segitiga tersebut. Dari segitiga ini didapat sin A sama dengan CD per AC, di mana CD sama dengan AC kali sin A, CD sama dengan B kali sin A. Lalu cos A sama dengan AD per AC, di mana AD sama dengan AC kali cos A, AD sama dengan B kali cos A. Keputusan teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan CD kuadrat plus BD kuadrat. Nah, dari rumus teorema Pythagoras ini, kita itu bisa menghasilkan aturan kosinus. Nah, aturan kosinusnya itu yang ini ya teman-teman, yang berada di kotak coklat ini. Nah, gimana sih asal mulanya bisa-bisa teorema Pythagoras menjadi aturan kosinus? Nah, asal mulanya itu yang ini nih teman-teman, yang A kuadrat sampai terus ke bawah sampai yang baris terakhir, yang A kuadrat terus akhirnya cos A itu. Nah, itu merupakan asal mula teorema Pythagoras menjadi aturan kosinus. Berikutnya contoh. Contoh ini merupakan contoh dari aturan kosinus. Contohnya adalah diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 5 cm, dan BC sama dengan 4 cm. Hitunglah sudut B. Penyelesaian. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Rumus ini merupakan rumus aturan kosinus yang ada di slide sebelumnya. Di sini kita menggunakan B kuadrat karena yang ditanyakan adalah besar sudut B. Selanjutnya, cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2 kali A kali C. Setelah itu kita langsung substitusikan
semua nilai yang diketahuinya. Lalu B sama dengan arc cos 0,5625 sama dengan 55,77 derajat. Nah, di sini arc cos ini merupakan inverse dari cos. Jadi, didapat besar sudut B sama dengan 55,77 derajat. Luas segitiga. Di sini terdapat segitiga ABC, di mana dalam segitiga ABC ini terdapat segitiga ACD, yang mana sudut D adalah sudut siku-siku dari segitiga ACD tersebut. Jika kita ingin menghitung luas dari segitiga ABC, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, atau bisa juga menggunakan rumus setengah kali A kali B kali sin C, atau bisa juga setengah kali B kali C kali sin A. Dan rumus yang terakhir adalah setengah kali A kali C kali sin B. Rumus-rumus ini kita gunakan sesuai dengan yang diketahui pada soal tersebut. Jadi kita tinggal memilih saja memakai rumus yang mana sesuai dengan yang diketahuinya. Contoh di sini merupakan contoh dari luas segitiga. Contohnya adalah diberikan segitiga ABC dengan A sama dengan 20 cm, C sama dengan 25 cm, dan sudut B sama dengan 55 derajat. Tentukan luas dari segitiga ABC tersebut. Jawaban: segitiga ABC sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Di sini kita menggunakan rumus ini karena tinggi dari segitiga tersebut tidak diketahui, sedangkan yang diketahui adalah besar dari sudut B. Maka kita menggunakan rumus yang sin B sama dengan setengah kali 20 kali 25 kali sin 55 derajat. Nah, di sini kita langsung substitusikan semua yang diketahui di soal. Sama dengan setengah kali 20 kali 25 kali 0,8191. Maka hasilnya sama dengan 209,78. Jadi, luas dari segitiga ABC adalah 209,78 cm². Selanjutnya yaitu materi tentang rumus fungsi trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Rumus ini digunakan untuk mencari sudut-sudut di luar sudut istimewa. Dan sudah ditetapkan rumus. Yang pertama, sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Rumus sin alfa min beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Rumus cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Rumus cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Rumus tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Rumus tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Untuk mengerjakan bentuk trigonometri untuk jumlah dan selisih, kita harus menghafal rumus-rumus tersebut. Kita masuk dalam contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari cos 75 derajat. Penyelesaiannya, cos 75 derajat sama dengan cos 45 ditambah 30 derajat. 45 derajat dan 30 derajat ini kita misalkan menjadi alfa dan beta. Lalu kita masukkan rumusnya. Langsung cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat.
Lalu kita masukkan angka-angkanya atau nilai-nilai dari sudut-sudut tersebut. Cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikali cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 dikurangi sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikali sin 30 derajat yaitu 1/2. Lalu mendapat hasil 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2 dan hasil dari cos 75 derajat yaitu 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Selanjutnya contoh nomor 2. Diketahui tan beta sama dengan 5/4. Jadi nilai tan beta adalah 5/4 dan alfa ditambah beta sama dengan 315 derajat. Tentukan nilai dari tan alfa. Langsung kita masukkan rumusnya, yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Untuk nilai tan alfa ditambah beta yaitu 315 derajat. Dan kita masukkan lagi rumusnya, tan alfa ditambah 5/4 dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali 5/4. Nilai dari tan 315 derajat yaitu negatif 1 sama dengan tan alfa ditambah 5/4 dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali 5/4. Lalu kita pindahkan. Negatif 1 dalam kurung 1 dikurangi 5/4 tan alfa sama dengan tan alfa ditambah 5/4. Negatif 1 ditambah 5/4 tan alfa sama dengan tan alfa ditambah 5/4. 5/4 tan alfa dikurangi tan alfa sama dengan 5/4 ditambah 1. 1/4 tan alfa sama dengan 9/4. Tan alfa sama dengan 9. Jadi nilai dari tan alfa itu sama dengan 9 dari soal, yaitu tan beta sama dengan 5/4 dan alfa dan beta sama dengan 315 derajat. Materinya yaitu tentang sudut ganda. Sudut ganda atau sudut rangkap 2 biasa dinyatakan dalam sudut 2 alfa atau 2 theta. Perbandingan trigonometri untuk sudut ganda yaitu sin 2 theta, cos 2 theta, dan tan 2 theta dapat kita nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut tunggalnya yaitu sudut theta. Terus dari sudut ganda yaitu yang pertama sin 2 theta. Jadi cirinya itu 2 theta ya. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikali cos theta. Cos 2 theta sama dengan cos pangkat 2 theta dikurang sin pangkat 2 theta. Dapat disederhanakan cos pangkat 2 theta dikurangi 1 dikurangi cos pangkat 2 theta. Disederhanakan lagi, cos pangkat 2 theta dikurangi 1 ditambah cos 2 theta. Lalu mendapatkan hasil disederhanakan lagi sama dengan 2 cos pangkat 2 theta negatif 1. Jadi kita bisa menggunakan rumus-rumus tersebut ya. Lalu rumus cos 2 theta sama dengan cos pangkat 2 theta dikurangi sin pangkat 2 theta. Ini untuk rumus hasilnya sin ya. Sama dengan dalam kurung 1 dikurangi sin pangkat 2 theta dikurangi sin pangkat 2 theta sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 theta. Rumus tan 2 theta sama dengan 2 tan theta dibagi 1 dikurangi tan pangkat 2 theta. Langsung saja pada contoh soal. Untuk theta sama dengan 3/5 dari theta sebagai sudut lancip, carilah nilai-nilai identitas trigonometri. Penyelesaiannya menggunakan sin 2 theta
menggunakan cos 2 theta dan tan 2 theta. Ya, langsung dimasukkan itu rumus-rumusnya. Yang pertama sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikali cos theta. Dimasukkan nilai-nilai dari sin theta dan cos theta. Mendapat hasil 2 dikali 3/5 dikali 4/5 sama dengan 24/5. Nilai dari sin 2 theta yaitu 24/5. Lalu mencari cos theta sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 theta. Sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 3/5 pangkat 2. Sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 9/25 sama dengan 25 dikurangi 18/9 dan hasilnya sama dengan 7/25. Nilai cos 2 theta yaitu 7/25. Selanjutnya mencari tan 2 theta sama dengan 2 tan theta dibagi 1 dikurangi tan kuadrat theta sama dengan 2 dikali 3/4 dibagi 1 dikurangi 3/4 pangkat 2 sama dengan 6/4 dibagi 16 dikurangi 9/16 sama dengan 6/4 dikali 16/7 sama dengan 24/7. Jadi nilai tan 2 theta yaitu 24/7. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri sederhana adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. Menyelesaikan persamaan ini dengan cara mencari sudut dari sudut-sudut X. Mencari seluruh nilai dari sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Persamaan trigonometri sederhana terdiri dari persamaan untuk sin, cos, dan tan. Pembahasan materi persamaan trigonometri sederhana dibatasi pada penyelesaian yang berada pada rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat atau 0 sampai dengan 2 pi. Untuk rumusnya untuk sinus yaitu jika sin X sama dengan sin alfa sin A, maka X dibagi 2. Yang pertama alfa ditambah K sama dengan K dikali 360 derajat. Yang kedua 180 derajat dikurangi A ditambah K sama ditambah K dikali 360 derajat dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Langsung masuk pada contoh soal. Misalkan sin X sama dengan 1/2. Tentukan nilai himpunan penyelesaian dari X. Penyelesaiannya sin X sama dengan 1/2 untuk 0 derajat kurang dari X dan X kurang dari 360 derajat. Sin X sama dengan sin 30 derajat, X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat dan 150 derajat dengan K sama dengan 0. Untuk rumus kosinus, jika cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan plus minus A ditambah K dikali 360 derajat dengan K 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya cos 2X sama dengan 1/2 dengan 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari X. Jawab, cos 2X sama dengan cos 60. Jadi 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 2X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K 360 ditambah K dikali 360. Jadi X nya yang
30 derajat ditambah K dikali 180, X negatif 30 derajat ditambah K dikali 180. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya dari cos 2X sama dengan 1/2 adalah 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 330 derajat dengan K 0, 1, 2. Untuk rumus tangan, jika tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat dengan K 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh, tan 2X plus 60 derajat sama dengan akar 3 dengan 0 derajat kurang dari X dan X kurang dari 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari X. Jawaban, tan 2X plus 60 derajat sama dengan akar 3. Tan 2X plus 60 derajat sama dengan tan 60 derajat. 2X plus 60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. 2X sama dengan K dikali 180 derajat, X sama dengan K dikali 90 derajat. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat dengan K 0, 1, 2. Demikian materi dari trigonometri telah saya sampaikan. Untuk perhatiannya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.